Halo semua, selamat datang kembali di channel Kai Cinema. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film thriller yang berjudul Moonlight. Rilis tahun 2002. Film yang bergender crime ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang menjadi kurir narkoba antar negara. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Penampakan seorang anak laki-laki turun dari sebuah bus di daerah Eropa Barat mengawali film Moonlight. Bocah laki-laki itu bernama Agus, berasal dari Afghanistan. Dia didampingi oleh seorang pria paruh baya. Tak berapa lama, sebuah mobil datang dan berhenti. Dia disuruh menaiki mobil tersebut. Agus dibawa pergi dengan meninggalkan orang yang mendampinginya. Di dalam mobil, ada beberapa orang pria. Orang-orang tersebut membawa Agus ke dalam hutan yang dekat dengan bandara, sehingga sedikit agak bising. Lalu dia disuruh untuk buang air besar. Setelah selesai, salah seorang dari mereka mengambil beberapa buah benda dari kotoran Agus. Ternyata benda-benda tersebut merupakan narkoba. Dan orang-orang ini adalah anggota mafia. Sedangkan Agus merupakan seorang anak yang dijadikan sebagai kurir narkoba antar negara. Narkoba tersebut berasal dari Asia. Narkoba yang mereka temukan ternyata masih kurang. Agus kembali disuruh buang air besar. Sementara itu, salah satu dari mereka melakukan penggalian. Sepertinya Agus akan dibunuh dan langsung dikubur. Saat Agus buang air besar untuk kedua kalinya, tiba-tiba terdengar suara orang. Mereka panik dan langsung pergi kabur. Ketua mafia itu lalu menembak Agus bersamaan dengan lewatnya sebuah pesawat. Sehingga bunyi letusan pistol tidak kedengaran. Scene berpindah pada sebuah rumah mewah. Di dalamnya, ada seorang anak perempuan yang sedang latihan piano. Anak perempuan itu bernama Claire. Saat sedang latihan, dia terkejut melihat ada bercak merah di celananya. Claire panik, dan tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Dia ingin memberitahu orang tuanya, tapi takut. Akhirnya dia pergi ke gudang di depan rumah untuk memeriksanya. Di dalam gudang, dia menemukan seorang anak laki-laki yang sedang terluka. Ternyata anak laki-laki itu Agus yang sebelumnya ditembak oleh ketua mafia. Dia selamat dari penembakan tersebut dan menemukan gudang itu untuk bersembunyi. Tak berapa lama, Claire dipanggil oleh ibunya. Claire pergi menemui ibunya dan merahasiakan tentang keberadaan Agus. Ibunya terkejut sekaligus senang melihat Claire sudah dewasa. Dia memahami kalau Claire panik dengan kondisi yang dia alami. Ibunya berkata kalau itu merupakan sesuatu hal yang wajar bagi perempuan. Claire lalu disuruh untuk membersihkan diri. Setelah selesai, Claire mengambil perlengkapan P3K dan kembali ke gudang. Dia membersihkan luka Agus dan memberikan pertolongan pertama serta merawatnya. Dia belum bertanya kepada Agus tentang luka yang dia alami. Claire makan siang dengan ibu dan ayahnya. Dia masih merahasiakan tentang keberadaan Agus. Di sini diketahui kalau rumah ini akan dijual oleh orang tuanya karena bising. Tempat rumah mereka berada dekat dari bandara. Mereka berencana pindah ke kota. Mereka melihat ada orang yang mencurigakan di depan pagar rumah. Orang tua mereka mengira kalau orang itu mungkin pembeli yang ingin melihat-lihat. Sedangkan Claire berpikiran orang itu mungkin ada hubungannya dengan Agus. Orang itu adalah mafia yang menembak Agus. Sepertinya dia mencari Agus, karena tidak menemukan mayatnya. Apalagi sisa narkoba mereka masih ada pada Agus. Claire kembali pergi merawat Agus. Dia membawakan selimut dan makanan. Saat mau kembali ke rumah, dia didatangi oleh seorang pria. Orang itu adalah orang yang mendampingi Agus saat turun dari bus. Orang itu bertanya kepada Claire, apakah pernah bertemu dengan anak laki-laki yang sedang terluka? Claire hanya diam dan tidak memberitahu apa-apa. Pria itu berkata kepada Claire, kalau anak laki-laki itu dalam bahaya. Esoknya sepulang sekolah, Claire langsung melihat kondisi Agus di gudang. Dia kembali melanjutkan membersihkan bocah kurir ini.
Dia menemukan benda yang berada di kotoran Agus dan membersihkannya. Claire lalu menyimpannya pada sebuah kotak. Dia kembali merawat luka Agus. Sepertinya, Claire jatuh cinta kepadanya. Claire mulai berinteraksi dengan Agus. Claire bertanya siapa dia dan kenapa terluka. Karena bahasa yang berbeda, Agus hanya diam. Dia hanya menyebut nama dengan sebutan Agus. Claire mencari tahu tentang benda yang dia temukan di kotoran Agus. Dia lalu mencicipinya dan mengira kalau itu adalah narkoba. Claire juga curiga kalau Agus merupakan penyelundup narkoba. Dan ada orang yang mencarinya karena narkoba tersebut. Saat kedua orang tuanya pergi keluar, Claire membawa Agus masuk ke dalam rumah. Dia memperlihatkan kondisi rumah orang tuanya. Di sini diketahui kalau Claire merupakan anak angkat. Dia sebelumnya seorang anak jalanan dan juga anak yatim piatu. Claire kembali merawat Agus di dalam rumah. Dia kelihatan sangat menyukai Agus. Mereka bermain-main dengan mendengarkan musik. Claire menyadari kalau Agus merupakan orang Asia, setelah melihat Agus bergoyang saat mendengarkan musik Arab. Claire bersama orang tuanya menonton sebuah video. Di video itu, mereka melihat-lihat rumah yang sudah mereka beli. Beberapa hari lagi mereka akan pindah ke rumah tersebut yang berada di kota. Sebelum tidur, Claire pergi melihat kondisi Agus. Dia terkejut melihat Agus tidak ada di gudang. Dia lalu pergi mencari Agus, tapi tidak menemukannya. Akhirnya dia kembali balik ke rumah. Keesokannya, dia kembali pergi mencari. Setelah mencari beberapa lama, dia masih tidak menemukan Agus. Dia malah melihat sebuah pembunuhan, di mana orang yang dibunuh adalah orang yang bertanya kepadanya tentang keberadaan Agus. Sedangkan yang membunuh adalah orang yang dia lihat mencurigakan saat makan siang, atau mafia yang menembak Agus. Claire pulang dengan rasa ketakutan. Tak berapa lama, dia melihat Agus memakan makanan anjingnya lalu pergi. Claire pergi mengejarnya. Di sini, Claire sudah memahami dan mengetahui semuanya tentang Agus. Di mana Agus merupakan seorang kurir narkoba yang sedang dicari-cari oleh mafia, dan nyawanya sedang terancam. Dia dicari-cari oleh mafia, karena pada dirinya masih ada beberapa sisa bungkus narkoba. Claire pun memiliki sebuah rencana. Dia ingin menyembunyikan Agus di rumah yang baru dibeli oleh orang tuanya. Dia sangat peduli pada bocah penyelundup ini. Karena sepertinya Agus merupakan cinta pertamanya. Setelah mengambil beberapa perlengkapan dan foto rumah yang baru dibeli, serta membawa narkoba yang dia simpan, Claire lalu meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke rumah temannya. Dan petualangan seru pun dimulai. Dengan rasa sakit, Agus dan Claire berlari menyusuri hutan. Dimulai dengan menaiki sebuah bus yang diisi oleh anak-anak altar gereja. Mereka hampir ditemukan oleh mafia saat menaikinya. Mereka pun menghabiskan waktu dengan berpura-pura menjadi anak altar. Hubungan Claire dan Agus menjadi semakin dekat. Mereka tinggal bersama anak-anak altar di asrama. Di sini mereka mulai mencoba mencicipi dan menggunakan narkoba yang dibawa oleh Claire. Di bawah pengaruh narkoba, Agus menunjukkan bagaimana dia sampai terluka. Begitu juga dengan Claire. Mereka berdua sangat menikmatinya. Petualangan, mereka lanjutkan. Mereka menumpang sebuah mobil yang diisi oleh sepasang kekasih yang sedang memakai narkoba. Mereka diberhentikan di dekat sebuah pabrik. Setelah berjalan beberapa lama, mereka menemukan sebuah rumah kosong. Rumah itu dijadikan sebagai tempat menginap. Di sini diketahui kalau Agus juga merupakan seorang anak yatim. Agus dan Claire kembali menggunakan narkoba untuk menghabiskan malam. Mereka berdua kembali menikmati efek dari narkoba tersebut. Petualangan terus berlanjut. Agus dan Claire menaiki sebuah truk menuju kota. Sesampainya di kota, Claire melihat peta untuk mencari alamat rumah yang baru dibeli oleh orang tuanya. Mereka menghabiskan waktu dengan bermain-main di mall.
Di sini Claire pergi membeli sebuah gunting dan memotong rambutnya menjadi pendek. Saat mereka sedang asik bermain, mereka dilihat oleh salah seorang mafia. Dan semenjak itu, mereka terus diawasi oleh mafia tersebut. Setelah beberapa hari, akhirnya Claire menemukan rumah yang dia cari. Mereka berencana untuk tinggal dan bersembunyi di sana. Claire dan Agus kembali menghabiskan waktu dengan memakai narkoba. Mereka berdua kembali menikmati efeknya. Karena Agus sering menggunakan narkoba, rasa sakit yang dia alami karena kena tembak sedikit hilang. Suatu malam, Claire yang merasa kalau mereka sedang diawasi pergi mengambil gunting untuk menjaga diri. Saat dia kembali, dia menemukan kalau Agus sudah tidak ada. Sesaat kemudian, dia pun diculik. Ketika sadar mereka berdua sudah berada dalam mobil. Orang yang menculik mereka adalah mafia yang sebelumnya menembak Agus. Mereka dibawa ke tempat semula mafia itu membawa Agus. Tempat tersebut dekat dengan rumah orang tua Claire. Insting seekor anjing benar-benar kuat. Anjing Claire yang mencium baunya datang menghampiri. Hanya saja anjing itu mati dibunuh. Setelah membunuh anjing, si mafia berencana untuk memperkosa Claire. Usahanya itu tidak berhasil, karena dia mati dibunuh oleh Claire dengan menggunakan gunting yang sebelumnya dia simpan di saku celana untuk jaga-jaga. Claire langsung menyelamatkan Agus. Setelah itu, mereka pergi mengantarkan anjing Claire yang mati ke halaman rumah. Di sini Claire melihat kedua orang tua angkatnya bersedih, karena dia tidak kunjung pulang. Claire dan Agus kembali ke mobil yang digunakan mafia untuk menyekap mereka. Di sini, Claire benar-benar memperlihatkan betapa dia sangat mencintai Agus. Mereka pun menikmati hal yang seharusnya belum boleh mereka rasakan. Keesokannya, saat terbangun, Claire mendapati Agus sudah tidak bernyawa. Dia meninggal karena kehabisan darah akibat luka tembak. Claire tidak bisa menahan kesedihannya. Scene terakhir, ada seorang anak laki-laki yang turun dari bus. Anak itu sepertinya sama dengan Agus, yaitu kurir narkoba. Tak berapa lama sebuah mobil datang menghampiri anak tersebut. Claire yang mengetahui kalau di dalam mobil itu adalah mafia, dan anak itu pada akhirnya akan mati, lalu menabrak mobil mafia tersebut. Dan film Moonlight berakhir alias tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita film di channel Kai Cinema. Buat yang belum mensupport, jangan lupa untuk mensupport channel ini, dengan cara, mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.